Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan Paskah yang kelima, dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapakku yang lebih besar daripada aku. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 14 ayat 19 sampai dengan 28, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 145 ayat 10 sampai dengan 13b dan ayat 21. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Lukas 24 ayat 26 dan ayat 46, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 27 sampai dengan 31a. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, tanggal 9 Mei 2023, tanggal 17 Mei 2022, dan tanggal 12 Mei 2020. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 27 sampai dengan 31a. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 27 sampai dengan 31a hanya ada pada Injil Yohanes, merupakan kelanjutan dari bacaan Injil kemarin yang mengambil bacaan dari Injil Yohanes 14 ayat 21 sampai dengan 26 pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025, dan merupakan bagian dari Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 31. Yesus menjanjikan penghibur. Sahabat kuntum yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus Kristus menyampaikan kata-kata penguatan dan perpisahan kepada para murid-Nya karena sungguh-sungguh menyadari akan peristiwa penderitaan yang akan dialaminya. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 14 ayat 28 sampai dengan 31. Yesus Kristus berusaha untuk menguatkan hati para murid-Nya supaya mereka tidak gelisah dan cemas. Yesus Kristus juga menjanjikan mereka damai sejahtera yang mana tidak seperti yang diberikan dunia kepada mereka.
Injil Yohanes 14 ayat 27. Dari sabda Yesus Kristus tersebut terlihat bahwa hendaknya kita jangan membiarkan keadaan di sekeliling kita mengatur bahagia kita, dan jangan membiarkan keadaan di sekitar kita mencuri damai kita. Karena damai Yesus Kristus sudah menjadi milik kita dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya. Dengan demikian, maka ada dua hal penting yang menurut penulis bisa kita renungkan bersama dari kata-kata penguatan Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini, yakni kedamaian serta kesejahteraan semestinya menjadi harta termulia yang harus kita miliki dalam membangun relasi baik dengan sesama, dan semangat kedamaian terlahir dalam diri setiap pribadi atas dasar relasi intens dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Sehingga ketika kita terpuruk, janganlah tergesa-gesa untuk mengambil keputusan, namun berdoalah dan menyerahkan semuanya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Apa yang pernah dialami oleh Rasul Paulus dan Barnabas di daerah Antiokhia, Ikonium, Listra, Derbe, Pisidia, Pamfilia, Perga, dan Atalia di dalam bacaan pertama pada hari ini yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 14 ayat 19 sampai dengan 28 menjadi teladan betapa tantangan dan kesulitan tidak boleh melucuti keteguhan dan kesetiaan hati kita untuk terus melayani Allah Tritunggal Maha Kudus dan mewartakan kebaikan kerajaan Allah kepada orang lain. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.